Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stephen Immanuel Saragi dengan NIM 1107624141. Pada kesempatan hari ini, saya akan kembali merefleksikan dari hasil pemahaman saya selama satu semester dalam pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta Moral dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Otip Satibi MPD beserta dengan Ibu Vena Puspitasari MPD. Nah, dari perkuliahan yang saya telah jalani selama satu semester ini, membuka pandangan baru kepada saya dalam mempelajari nilai dan juga moral. Bahwasannya, nilai bukanlah merupakan sesuatu yang mengawang-awang, tetapi adalah sebuah kompas yang menentukan arah tindakan seorang manusia. Nilai juga tidak tumbuh begitu saja di dalam diri anak, tetapi adanya proses perkembangan secara psikologis dan juga kognitif yang melatar belakanginya. Tidak berhenti pada proses perkembangan individu saja, saya juga memperluas sudut pandang dengan mempelajari berbagai teori-teori etika, seperti utilitarianisme, deontologi, hingga etika kebijakan, sebagai sebuah pisau analisis untuk melihat bagaimana keputusan moral itu dapat diambil. Dan pada puncaknya, kita dihadapkan pada realita yang cukup menampar kita sebagai calon pendidik, yaitu terjadinya permasalahan moral anak di Indonesia saat ini. Nah, saya juga mempelajari beberapa teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan moral. Yang pertama yaitu perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, yang dimana mengingatkan kita bahwasannya moralitas anak berkembang melalui tahapan-tahapan yang berbasis pada penalaran kognitif, mulai dari tingkat prekonvensional, di mana anak patuh hanya karena takut dihukum atau ingin hadiah. Nah, kita naik ke tingkat selanjutnya yaitu konvensional, di mana anak mulai peduli pada aturan sosial dan penerimaan lingkungan, hingga tingkat postkonvensional, di mana moralitas didasarkan pada prinsip keadilan universal yang hakiki. Nah, sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa memaksa anak untuk berpikir pada tingkat postkonvensional secara instan, melainkan kita harus menuntun mereka berproses tahap demi tahap. Namun, tahu apa yang benar saja itu sudah tidak cukup. Disinilah teori Thomas Licona tentang character education menjadi penyempurna, di mana Licona menekankan bahwa karakter atau moralitas yang utuh harus menyentuh tiga dimensi yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu moral knowing, anak tahu mana yang benar dan juga yang salah. Yang kedua ada moral feeling, anak memiliki kesadaran emosional dan juga empati serta rasa cinta terhadap kebaikan, dan sehingga mereka mau melakukan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir itu ada moral action atau tindakan moral, yang dimana hasil akhir di mana anak benar-benar mewujudkan pengetahuan dan perasaan di dalam perilaku nyata sehari-hari. Ketika ketiga dimensi itu tidak seimbang, disitulah krisis moral terjadi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kasus yang berkaitan dengan perkembangan moral yang sudah dipelajari tadi, yang dimana kasus yang saya angkat kemarin yaitu tawuran yang terjadi antar siswa SD di sekolah SD di Depok. Dengan melihat anak-anak yang usianya sangat belia, yang seharusnya masih asyik bermain dan belajar, justru sudah terlibat dalam aksi kekerasan kelompok yang terorganisir. Jika kita analisis menggunakan teori Kohlberg, anak-anak ini kemungkinan besar masih terjebak pada tahap prekonvensional atau konvensional yang salah arah. Jadi mereka ikut tawuran demi penerimaan kelompok atau diterima menjadi teman gitu, atau sekedar ikut-ikutan tanpa mampu menalar secara kognitif bahwa tindakan tersebut membahayakan nyawa orang lain dan diri mereka sendiri. Dari kacamata Thomas Licona, kasus Depok ini adalah bukti nyata bahwasannya kegagalan pada dimensi moral feeling dan moral action di sekolah ataupun lingkungan. Mungkin mereka pernah diajarkan secara kognitif atau knowing bahwasannya kekerasan itu dilarang. Namun nilai itu tidak sampai menyentuh hati mereka atau feeling mereka. Tidak ada rasa empati atau rasa bersalah saat membawa senjata ataupun menyakiti sesama. Nah, akibatnya mereka menjadi destruktif. Ini menjadi tamparan keras bahwasannya pendidikan moral di sekolah selama ini mungkin baru sebatas hafalan di atas kertas ataupun ujian, belum menjadi pembiasan dalam mengakar jiwa dalam diri anak-anak sekolah dasar. Nah, apa sih makna yang bisa saya ambil dari mata kuliah ini secara pribadi? Nah, mata kuliah ini menurut saya sebuah panggilan kesadaran menjadi guru SD
yaitu bukan hanya tentang mentransfer ilmu matematika, sains, ataupun bahasa, tetapi tugas yang paling utama dan paling berat sekaligus paling mulia adalah menjadi arsitek karakter anak sekolah dasar. Adalah masa keemasan ataupun golden age sekaligus fondasi awal anak. Jika fondasi moral tingkat SD-nya ini saja sudah retak, maka runtuhlah karakter bangsa ini di masa depan. Lalu bagaimana kita akan menerapkannya ataupun saya akan menerapkannya ketika benar-benar berdiri di depan kelas di sekolah dasar? Nah, yang pertama saya akan merumuskan beberapa langkah-langkah konkret. Yang pertama yaitu menjadi role model ataupun teladan. Sesuai etika kebajikan moralitas, itu ditularkan bukan sekedar diajarkan. Sebelum kita menyuruh anak jujur dan juga saling menyayangi, kita sebagai guru harus mempraktikkan kejujuran dan juga menunjukkan kasih sayang yang tulus dalam setiap ucapan dan juga tindakan kita di dalam kelas. Integrasinya itu ada 3 dimensi menurut Likona di dalam kelas. Saya tidak akan mengajar moral dengan metode ceramah ataupun satu arah saja, tetapi harus memperbanyak diskusi dua arah, kasus dan juga cerita yang menggugah empatik anak untuk menyentuh moral feeling dari si anak tersebut, dan juga memberi apresiasi langsung pada perilaku baik sekecil apapun yang ditunjukkan oleh siswa-siswa yang akan saya ajarkan. Untuk menguatkan moral action mereka, saya meningkatkan restorasi disiplin positif, bukan hanya hukuman fisik saja. Jika mengacu pada tahapan Kohlberg, kita harus menggeser motivasi anak dari patuh karena takut dihukum menjadi patuh karena mereka menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Penerapan kesepakatan kelas yang logis dan juga baik dan juga harmonis akan jauh lebih efektif dibandingkan guru hanya membentak atau memberikan hukuman langsung yang justru menyuburkan dendam dan juga kekerasan dalam anak. Dengan membangun komunikasi dengan orang tua, kasus seperti di Depok mengingatkan kita bahwa sekolah tidak berjalan sendiri. Kelak kita harus merangkul orang tua, murid agar nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah dapat selaras dengan apa yang dipraktikkan di dalam rumah. Nah, sebagai penutup, mata kuliah Kapitas Selecta Moral ini mengubah cara pandang saya, bahwasanya mengajar adalah pekerjaan profesi, namun juga mendidik moral adalah pekerjaan hati. Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya agar kelak saat kita melangkah ke lingkungan sekolah dasar, kita bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas secara kognitif ataupun akademik, tetapi juga melahirkan generasi yang memiliki kehalusan budi pekerti, integritas yang kokoh, dan juga kasih sayang terhadap sesama. Sekian penjelasan dari refleksi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga atas waktunya. Selamat menyaksikan. Bye-bye.